Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kami dari kelompok 2 akan membawakan materi dengan judul Masyarakat sebagai Lingkungan Pendidikan. Pendidikan pada dasarnya adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk mendewasakan peserta didik, yang ditandai oleh adanya kemandirian dari diri peserta didik. Artinya bahwa pendidikan akan dihasilkan manusia-manusia dewasa yang memiliki kemandirian. Dengan demikian, berarti pendidikan dapat pula dipandang sebagai suatu lembaga yang melakukan kegiatan dalam rangka mendewasakan manusia dengan berbagai aktivitas mendidik dalam wujud pemberian pengalaman-pengalaman belajar kepada semua peserta didik atau manusia yang belum dewasa. Pengalaman-pengalaman yang diperoleh melalui kegiatan pendidikan adalah merupakan gejala yang bersifat universal dari suatu masyarakat. Pendidikan sebagai suatu wahana untuk mendewasakan manusia lainnya dilakukan dalam suatu proses di mana anak belajar mengenal cara hidup dan berperilaku serta kebiasaan-kebiasaan yang sesuai dengan nilai, norma, dan budaya. Kebiasaan-kebiasaan serta nilai-nilai budaya masyarakat tersebut yang coba dipelajari dan diadopsi dan tumbuh kembangkan kepada setiap peserta didik. Pada waktu yang sama, semua anggota masyarakat harus belajar bagaimana mereka beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakatnya. Perubahan-perubahan tersebut terjadi sebagai dampak dari hubungan sosial masyarakat dengan lingkungannya. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Adam Ramadan. Kepada pemateri saya persilahkan. Baik, yang pertama, komunitas pembelajaran. Definisi komunitas adalah suatu perkumpulan dari beberapa orang untuk membentuk satu organisasi yang memiliki kepentingan bersama. Komunitas dapat bersifat teritorial atau fungsional. Selain itu, istilah komunitas dapat merujuk pada arti warga dalam sebuah kota, desa, atau bahkan negara. Seperti yang kita ketahui, warga perkotaan juga mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk dapat tinggal dan hidup di kota tersebut. Ciri-ciri komunitas pembelajaran. Yang pertama, dukungan pembelajaran. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa belajar sesungguhnya menyenangkan, bahwa semua anggota komunitas memiliki kapasitas untuk belajar, dan setiap orang memiliki kemampuan yang dapat digunakan dan karenanya perlu dihormati. Yang kedua, dukungan guru. Melalui komunitas pembelajaran, siswa diberdayakan menjadi pelajar yang mandiri atau self-directed dan committed. Guru dan administrator merupakan pelajar yang committed dengan inquiry dan refleksi yang berkesinambungan. Sedangkan kepala sekolah adalah pemimpin pembelajaran, menjadi model belajar sepanjang hayat dan membantu pembelajaran anggota komunitas lainnya. Yang ketiga, dukungan orang tua. Di dalam komunitas pembelajaran, orang tua siswa dan anggota komunitas lainnya tidak diperlakukan sebagai pihak luar, melainkan sebagai partisipan penuh. Oleh karena itu, suatu sekolah perlu membangun kesejawatan dengan orang tua siswa, membangun kesan komunitas, membangun jaringan dan kesejawatan dengan komunitas lainnya. Yang keempat, dukungan pemimpin. Peran kepemimpinan ini memerlukan pengembangan keterampilan baru untuk membangun visi yang sama, mengomunikasikan dan mengimplementasikan prosedur pelaksanaan, dan membantu pola sistematik dalam berpikir. Yang kelima, budaya kerjasama. Sekolah yang berperan sebagai komunitas pembelajaran memiliki budaya kerjasama yang dicirikan dengan komitmen untuk peningkatan yang berkesinambungan. Demikian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Andi Muhammad Jalal Samsyar. Kepada pemateri saya persilahkan.
Betul. Saya ulangi ya. Manfaat sebuah komunitas. Manfaat dari sebuah komunitas pembelajaran antara lain: 1. Memberikan kesempatan kepada guru meningkatkan pengajaran mereka. 2. Mendorong siswa, guru, dan orang tua untuk bekerja sama. 3. Menyediakan informasi dan pembelajaran kepada semua stakeholder. 4. Meningkatkan kualitas dan kedalaman berpikir. 5. Mendorong proses inquiry di mana komunitas belajar bersama. 6. Membangun keterampilan untuk mengelola perubahan. 7. Menghubungkan sekolah dengan lingkungan yang lebih luas. 8. Menciptakan kaitan dan integrasi mata pelajaran di dalam kurikulum. 9. Menggunakan hasil asesmen yang menunjukkan bahwa siswa mengetahui dan dapat melakukan. 9. Terus-menerus memeriksa apakah perkataan sesuai dengan perbuatan. 10. Menekankan pentingnya tempat untuk belajar. 11. Melaksanakan pelatihan untuk memenuhi kebutuhan individu dan sistem. 12. Mendorong peningkatan melalui program pengembangan. 13. Memeriksa kembali pandangan tentang pelaksanaan belajar mengajar. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Muhammad Ilham. Kepada pemateri saya persilahkan. Memperkuat masyarakat. Masyarakat sejak lama dianggap sebagai bagian penting dalam pendidikan, sehingga Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama yang dikenal dengan tri pusat pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, yaitu pemerintah, dan masyarakat. Oleh sebab itu, diyakini bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh proses pendidikan di sekolah, pendidik, tersedianya sarana dan prasarana saja, tetapi juga ditentukan oleh lingkungan keluarga atau masyarakat. Karena itu, pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, keluarga, dan masyarakat. Sebaik apapun kurikulum yang dirancang dan disampaikan oleh seorang pendidik kepada peserta didiknya, tetapi apabila tidak diiringi dengan keterlibatan semua pihak, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat, secara sinergis dan terintegrasi, maka tujuan tidak akan didapat secara optimal. Partisipasi yang tinggi oleh orang tua murid dalam pendidikan di sekolah merupakan salah satu ciri dari pengelolaan sekolah yang baik. Artinya, sejauh mana masyarakat dapat diberdayakan dalam proses pendidikan di sekolah adalah indikator terhadap manajemen sekolah yang bersangkutan. Pemberdayaan masyarakat dalam pendidikan ini merupakan suatu yang esensial bagi penyelenggaraan sekolah yang baik. Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pendidikan di sekolah ini nampaknya memberikan pengaruh yang besar bagi kemajuan sekolah. Kualitas pelayanan pembelajaran di sekolah yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap kemajuan dan prestasi belajar anak-anak di sekolah. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Fatur Rahman. Kepada pemateri saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada dasarnya, cukup banyak cara yang dapat ditempuh untuk menjalin kerjasama antara keluarga dengan sekolah. Berikut ini beberapa contoh. Yang pertama, adanya kunjungan ke rumah anak didik.
Pelaksanaan kunjungan ke rumah anak didik ini berdampak sangat positif, diantaranya A. Menunjukkan kelahiran perasaan pada anak didik bahwa sekolahnya selalu memerhatikan dan mengawasinya. B. Kunjungan tersebut memberi kesempatan kepada si pendidik melihat sendiri dan mengobservasi langsung cara anak didik belajar. C. Pendidik berkesempatan untuk memberikan penerangan kepada orang tua anak didik tentang pendidikan yang baik. D. Hubungan antara orang tua dengan sekolah akan bertambah erat. E. Kunjungan dapat memberikan motivasi kepada orang tua anak didik untuk lebih terbuka. F. Pendidikan mempunyai kesempatan untuk mengadakan interview mengenai berbagai macam keadaan. G. Terjadinya komunikasi dan saling memberikan informasi tentang keadaan anak. 2. Diundangnya orang tua ke sekolah. Jika ada berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah yang memungkinkan untuk dihadiri oleh orang tua, maka akan positif sekali artinya bila orang tua diundang untuk datang ke sekolah. 3. Case conference merupakan rapat atau konferensi tentang kasus. Biasanya digunakan dalam bimbingan konseling untuk ikut membicarakan masalah anak didik secara terbuka dan sukarela. 4. Badan pembantu sekolah berupa organisasi orang tua murid atau wali murid dan guru. Organisasi dimaksud merupakan kerjasama yang paling terorganisasi di antara sekolah atau guru dengan orang tua murid. 5. Mengadakan surat menyurat antara sekolah dan keluarga. Surat menyurat ini juga sebenarnya sangat baik bila dilakukan oleh orang tua kepada guru atau langsung kepala sekolah madrasah untuk memantau keadaan anak didiknya di sekolah. 6. Adanya daftar nilai atau rapor. Rapor biasanya diberikan setiap catur bulan kepada murid. Ini dapat dipakai sebagai penghubung antara sekolah dengan orang tua. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Sri Rahayu. Kepada pemateri saya persilahkan. Baik, terima kasih telah memberikan kesempatan untuk mempresentasikan pendidikan berbasis masyarakat. Dalam mengembangkan pendidikan berbasis masyarakat, seharusnya pemerintah memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Melayani masyarakat merupakan pilar utama dalam memperdayakan dan membantu masyarakat dalam menemukan kekuatan dirinya untuk bisa berkembang secara optimal. Oleh karena itu, masyarakat harus diposisikan sebagai fokus pelayanan utama. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Sanavia Faisal mengemukakan bahwa hubungan antar sekolah atau pendidikan dengan masyarakat paling tidak bisa dilihat dari dua segi berikut. Yang pertama yaitu sekolah sebagai partner masyarakat di dalam melaksanakan fungsi pendidikan. Dalam konteks ini, berarti keduanya yaitu sekolah dan masyarakat dilihat sebagai pusat-pusat pendidikan yang potensial dan mempunyai hubungan yang fungsional. Bagian A yaitu fungsi pendidikan di sekolah sedikit banyak dipengaruhi pula oleh corak pengalaman seseorang di lingkungan masyarakat. Bagian B yaitu fungsi pendidikan di sekolah akan dipengaruhi oleh sedikit banyaknya serta fungsional tidaknya pendayagunaan sumber-sumber belajar di masyarakat. Yang kedua, sekolah sebagai prosedur yang melayani pesan-pesan pendidikan dari masyarakat lingkungannya. Hal ini berarti antara masyarakat dengan sekolah memiliki ikatan hubungan rasional berdasarkan kepentingan di kedua belah pihak. Berkenaan dengan sudut pandang tersebut, berikut ini dideskripsikan tentang hubungan rasional. Yang dimaksud yang pertama yaitu sebagai lembaga layanan terhadap kebutuhan pendidikan masyarakat. Kedua, akurasi sasaran atau target pendidikan yang ditangani oleh lembaga atau organisasi persekolahan. Yang ketiga yaitu penunaian fungsi sekolah sebagai pihak yang dikontrak untuk melayani pesanan-pesanan pendidikan oleh masyarakat. Berdasarkan beberapa pertimbangan, maka suatu sekolah perlu memanfaatkan masyarakat sebaik-baiknya. Paling tidak bahwa pendidikan harus dapat mempergunakan sumber-sumber pengetahuan yang ada di masyarakat dengan alasan sebagai berikut. 1. Dengan melihat apa yang terjadi di masyarakat. Anak didik akan mendapatkan pengalaman langsung atau first hand experiences sehingga mereka dapat memiliki pengalaman yang konkret dan mudah diingat.
Yang kedua yaitu pendidikan membina anak-anak yang berasal dari masyarakat dan akan kembali ke masyarakat. Yang ketiga yaitu di masyarakat banyak sumber pengetahuan yang memungkinkan guru sendiri dalam mengetahuinya. Keempat, kenyataan menunjukkan bahwa masyarakat membutuhkan orang-orang yang terdidik dan anak didik pun membutuhkan masyarakat. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Muhammad Arafa Alif. Kepada pemateri saya persilahkan. Baik. Baik, terima kasih. Yang terakhir, kemitraan sekolah dan masyarakat untuk pendidikan. Secara etimologis, kata atau istilah kemitraan adalah kata turunan dari kata dasar mitra. Mitra dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya teman, sahabat, dan kawan kerja. Kemitraan diartikan sebagai hubungan kooperatif antara orang atau kelompok orang yang sepakat untuk berbagi tanggung jawab untuk mencapai tujuan tertentu yang sudah ditetapkan. Kemitraan dibangun atas dasar kebutuhan anak sehingga orang tua atau wali dan masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan sekolah. Model kemitraan melibatkan jejaring yang luas dan melibatkan peserta didik, orang tua, guru, dan tenaga kependidikan, masyarakat, kalangan pengusaha, dan organisasi mitra di bidang pendidikan. Selain itu, pihak sekolah membangun kapasitas warganya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang kependidikan keluarga, serta berbagai pengetahuan dengan orang tua terkait dengan pola pengasuhan anak. Keluarga atau orang tua diharapkan membantu dan mendukung anak melalui bimbingan, arahan, motivasi, dan tindakan mendidik lainnya yang selaras dengan program pendidikan yang dilaksanakan pihak sekolah. Misalnya, ketika sekolah mengajarkan agar anak selalu menjaga kebersihan lingkungan sekolah, di rumah juga diajarkan untuk menjaga kebersihan lingkungan rumah. Masyarakat sesuai kapasitasnya dapat mendukung program pendidikan keluarga di sekolah melalui berbagai cara. Misalnya, salah satu tokoh masyarakat menjadi narasumber dalam kegiatan kelas orang tua atau wali, menjadi guru model, atau menjadi konsultan bagi pihak sekolah. Pemberdayaan, pendayagunaan, dan kolaborasi sentra pendidikan tersebut diharapkan dapat membentuk ekosistem sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan, sehingga bisa menjamin tumbuh kembang fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Itulah tadi materi yang saya bacakan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Saya selaku moderator, mohon maaf atas kekurangannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.